Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya suka sekali mancing dan saya mengerti tentang mancing sedikit. Maka kalau kita pergi ke laut atau ke sungai dan kemudian di pinggir sungai itu kita mengatakan, saya ingin ikan. Kita tidak bisa mendapatkan ikan dengan hanya mengatakan saya ingin ikan, terus ikannya datang. Oh ya, saya datang. Ini kamu bawa pulang ya, dimasak. Enggak begitu. Dunia ini tidak berlaku seperti itu. Ada hukum kodrati. Ada hukum alami yang harus kita ikuti. Dan hukum alam itu tidak memberi apa yang kita inginkan begitu saja. Datang ke laut, lalu laut saya ingin ikan, lalu ikannya datang rombongan, ini saya ambil bawa pulang ya, enggak gitu. Kalau ke laut ingin ikan, lalu mulai memasang pancing di joran dan kemudian memasang umpan yang tepat, tergantung ikan yang mau dipancing. Kalau mau mancing ikan pinggiran, apa itu ikan apa saja, kita harus sesuaikan umpannya. Kalau kita mau mancing ikan bojor atau bawal pantai, bawal arus deras, jangan pakai pizza. Oh, dia perlu pizza. Pizza itu harganya mahal, enak. Tidak bisa begitu. Dunia tidak berlaku seperti itu. Kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh ikan itu. Umpan ikan, bukan umpan kita. Mereka punya umpan alami yang biasanya ada di pantai. Kita cari, kemudian dipasang, dilempar. Mereka akan makan. Seperti itu. Atau kalau kita lagi bertani, kalau kita pergi ke sawah dan mengatakan, saya ingin panen yang berlimpah-limpah. Lalu padi akan tumbuh dan kemudian panen akan datang berlimpah-limpah. Enggak gitu. Kehidupan ini tidak memenuhi apa yang kita inginkan begitu saja. Tidak. Anda ingin apa lalu terjadi. Tidak begitu. Tidak begitu. Cara kerjanya tidak seperti itu. Apakah bisa kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin damai sejahtera. Lalu Tuhan memberi damai sejahtera. Bisa, Tuhan itu bisa apa saja. Tetapi ada hukum natural, hukum alami, hukum kodrati dalam dunia ini. Kalau kita mau panen yang berlimpah-limpah, kita harus bawa benih. Kita harus mencangkul, menyiapkan lahan. Kita menanaminya, memberinya pupuk. Dan kemudian akan tumbuh padi atau tanaman apapun yang kita tanam sesuai benih itu. Dan kemudian berlimpah-limpah, menggandakan. Benih itu menggandakan diri setelah dipupuk. Tanah itu memberikan yang terbaik. Ketika kita memberi yang terbaik juga. Seperti itu hukum yang berlaku di dunia ini. Dalam bahasa Inggris mungkin bisa disederhanakan dengan permainan kata. God do not give us what we need. But God give us when we bring the seed. Bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Tuhan tidak memberi kita apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan memberi kita sesuai dengan benih yang kita tanam. Usaha yang kita kerjakan. Maka kalau ingin mendapatkan panenan yang berlimpah, bawalah benih, bawalah usaha, bawalah kerja keras, bawalah disiplin, bawalah kesabaran. Sabar membersihkan ilalang, sabar menyiapkan lahan, sabar memupuk, sabar menunggu. Seperti itu hukum yang terjadi. Maka kalau Anda mengharapkan saya ingin punya rumah tangga yang damai sejahtera,
Tidak tiba-tiba lalu Tuhan memberikan damai sejahtera, suami, istri, akur, rukun, anak-anak bahagia. Bukan begitu cara kerjanya. Ingin keluarga yang bahagia, ya bawalah pengertian, bawalah kesabaran, bawalah perhatian, bawalah fokus, bawalah cinta, bawalah pengampunan. Anda akan menuai panen damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Begitu cara kerjanya. Bukan karena menginginkan lalu dapat, enggak gitu, enggak gitu. Kita itu pintar menghitung-hitung apa yang kelihatan ya. Mau panen, ya tanam, pinter. Mau panen berapa, tanamnya berapa hektar, kita pinter ngitung. Tapi dalam relasi seringkali kita tidak pintar. Saya ingin punya relasi yang bagus, tapi tidak fokus. Ya tidak bisa, tidak bisa. Saya ingin pasangan saya mengerti. Saya ingin pasangannya begini-begini. Lalu dapat, enggak begitu. Itu sama dengan seperti mau memancing ikan bawal, kita umpannya pakai pizza. Enggak dapat, memang bukan makanannya. Jadi bukan apa yang kita inginkan. Ingin punya relasi yang baik, coba datang, perhatikan, dengarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, mengerti, dan dengan sukacita dan penuh cinta berikan itu. Pasti dapat. Mancing aja dapat di lautan yang begitu luas. Apalagi ini sudah jelas ada ikannya. Orangnya sudah jelas. Tinggal dicari apa yang dia inginkan. Beri dengan kasih. Perhatikan dengan sabar. Sudah. Sulitnya di mana? Sulitnya itu mengalahkan egoisme sendiri. Maunya pasangan saya seperti yang saya mau. Ya nggak bisa. Hai ikan-ikan, saya ingin kalian datang. Saya bawa nasi goreng. Alah, enggak datang. Wong itu bukan kebutuhan ikan. Harusnya datang lalu, wah mudah-mudahan ini ada ikan sekitar sini. Lihat gelombangnya, oh ada. Wah tapi ini sulit karena ini arusnya terlalu deras. Ini harus mancing ikan yang jenis ini. Umpannya cari yang cocok. Lempar. Kemungkinan dapat. Bukan seperti yang kita mau. Tapi apa yang dibutuhkan. Dan itu perlu kerja keras, perlu pengertian, perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan ikan-ikan yang kita butuhkan itu. Karena itu di dalam kitab suci dikatakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Loh, menabur, mengusahakan itu perlu kerja keras, perlu bercucuran air mata. Tetapi nanti menuai dengan sorak-sorai, panen, berlimpah-limpah gitu. Sama dalam relasi. Relasi juga seperti itu. Ketika menabur itu bercucuran air mata, berdarah-darah. Memahami, loh kok salah ya? Waduh, saya ngomong ini, oh kok salah paham ya? Berjuang untuk memahami, untuk mengerti. Tetap dengan cinta, jangan menyerah. Jangan menyerah lalu kemudian berharap bahwa saya kalau menyerah pasti dia ngerti. Apalagi kalau saya marah. Saya datang ke laut, enggak makan-makan ikannya, saya marah-marah. Kamu ikan ini gimana? Atau saya udah berusaha loh. Sudah datang jauh-jauh, panas-panas. Nungguin, kok kamu enggak makan? Marah-marah. Ya tetap ikannya enggak ngerti. Sama dalam relasi. Relasi itu bukan dengan marah-marah. Tidak. Harus sabar, harus mengerti. Terus-menerus memberikan apa yang dibutuhkan. Siapa tahu ikannya makan, karena ikannya sedang ada di situ. Tapi kalau dalam relasi ikannya jelas, orangnya jelas, kemungkinannya jelas. Tetap dalam usaha bercucuran air mata. Karena nanti akan menuai dengan sorak-sorai. Maka dilihat hasilnya nanti, kerja keras dulu.
berusaha dulu, menanam dulu, membawa benih dulu, memberi pupuk, sabar. Pasti bisa. Dan Tuhan berusaha, Tuhan sudah lebih dulu memberi contoh. Tidak mudah memenangkan hati kita loh. Tuhan saja sampai mati di kayu salib supaya kita merasa bahwa kita begitu dicintai dan kemudian membalasnya. Waduh Tuhan, Kau sudah begitu besar mengasihi kami sampai mati di kayu salib. Sekarang hidup saya akan kupersembahkan kepadamu, menjawab cintamu. Ah, begitu. Tapi itu aja ada yang cuek-cuek kok. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, ya kita tetap, ya sudahlah, salah sendiri Tuhan mati di kayu salib, saya enggak minta. Ada yang begitu Ada juga yang tidak peduli. Sampai Tuhan mengatakan, engkau seperti anak yang duduk di pasar. Ada orang yang meniup seruling, tidak menari. Ada yang berduka, menyanyikan kidung duka, kalian tidak menangis. Ada yang tidak peduli. Yesus mati di kayu salib, ya tetap saja mereka tidak percaya. Loh, seperti itu ada loh. Apalagi kita yang berjuang di dunia ini untuk memenangkan hati orang yang kita cintai. Harus berusaha, harus menanam benih, harus melempar umpan, dan sabar, memahami apa yang dibutuhkan. Seperti itulah kerja alam semesta ini. Seperti itulah kerja hukum kodrati. Karena itu mari kita berjuang dan jangan menyerah. Karena yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Dan kita tidak pernah kalah kecuali kita menyerah. Dan karena itu Tuhan menemani kita, Immanuel, supaya kita tidak menyerah. Karena Tuhan tidak menyerah kepada kita, maka kita juga tidak pernah boleh menyerah dalam mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.